Heskulek. Di sini teman saya akan menjelaskan mengenai puding moi moi. Puding moi moi adalah makanan yang sebuah hidangan dibuat dengan bahan-bahan yang kami gunakan: 2 bungkus bubuk puding, yang kedua ke bubuk, yang ketiga gula. Langkah-langkah membuat puding adalah: 1. Masukkan bubuk puding ke panci berisi air. Tambahkan gula putih secukupnya, lalu aduk sampai rata. Setelah itu, masak dengan api kecil sambil mengaduknya. 2. Jika sudah mendidih, tunggu sampai hangat sedikit dingin, lalu tuang adonan ke cetakan puding. Lalu tunggu hingga semuanya mendingin. 3. Setelah dingin, masukkan puding ke kulkas. Jika sudah dingin, bisa disajikan. Selain kita menyediakan puding moi moi, kita juga menyediakan rumah goyang. Apa saja sih yang kita masukkan ke dalam rumah goyang? Bahan-bahannya adalah kenjer, tokol, kangkung, terasi, cabai, asam matang, gula merah. Langkah-langkahnya adalah: 1. Cuci bersih semua sayur dan rebus sampai matang. 2. Goreng semua cabai, terasi, dan asam matang, lalu kita langsung menguluknya. Dan 3. Siram saja semua sambal itu ke dalam sayurnya. Bakso mercon. Bahan-bahan dari bakso mercon adalah bakso, daun jeruk, daun salam, garam, gula, dan minyak goreng. Bumbu kasar bakso mercon adalah 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 tomat ukuran sedang, segenggam cabai rawit, 10 cabai keriting. Langkah membuatnya adalah: haluskan wajan dan tuangkan minyak, lalu tumis bumbu sampai matang. Lalu tambahkan daun salam dan gula. Yang kedua, masukkan bakso. Tunggu sampai bakso matang. Jika sudah pas, angkat dan sajikan. Bahan-bahan dari Heskulek adalah 3 bungkus Nutrijel 15 gram, 300 gram gula pasir, 2,5 liter air, 2 bungkus es batu, 1 kaleng susu. Cara membuatnya adalah: 1. Masak semua Nutrijel dan gula sampai mendidih. Jika ingin beberapa rasa, masukkan Nutrijel satu persatu sesuai rasa. 2. Setelah mendidih, angkat dan masukkan es batu. Aduk memakai sendok sampai mulutnya terbentuk seperti lumpur. 3. Masukkan susu SKM. Aduk sampai tercampur. 4. Tuang dalam wadah dan siap disajikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik, mengawali ya, Bang Ucap. Ini produknya sudah matang belum? Sudah. Nggak dibawa? Udah matang cuman belum dibawa. Maksudnya? Ya, kalau sudah ada sampelnya boleh dibawa ya. Iya. Sedikit aja buat dilihat gitu, ya. Oke, itu saja. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Mungkin kalau Bapak lihat ya masih proses pembelajaran ya. Ntar kata-katanya lebih pelan-pelan ya. Biar yang dengerin jelas gitu. Jadi ini nih, ntar apa ya? Tapi kalau yang nggak paham ya, di hotel mungkin nggak tahu ya. Tapi yang lainnya kan, ntar akhirnya udahlah gitu ya. Ntar kedepannya ya untuk semuanya lah ntar setelah peserta ini agar lebih biar yang lainnya bisa paham gitu. Oh, prosesnya seperti apa ya. Nggak usah buru-buru ya. Mungkin dari Bapak itu aja ya.
terus ya. Oke, terima kasih ya dari kelas 11 di Cafe 4 ya, mempresentasikan puding moi moi, bakso mercon sama rumbah. Itu ada 3 produk ya. Apa 4 satu lagi? Es lumut. Es lumut. Es lumut. Oke. Bagus untuk presentasi yang pertama, hanya perlu ditingkatkan lagi betul dari Bapak yang sudah disampaikan juga ya, dari tata bahasanya. Semangat, saya terima kasih. Halo. Pagi. Oke. Dari saya sih kalau secara evaluasi banyak banget. Cuma yang paling utama ini adalah saya mau bertanya, dari 4 produk mana yang paling Anda unggulkan? Bakso mercon. Bakso mercon. Itu yang harus lebih dieksplor. Ya. Anggaplah si puding moi moi, terus rumbang sama es lumut ini sebagai pendamping. Ya. Satu. Yang kedua, jadi itu ya yang harus ditonjolkan apa dulu nih dari 4 produk. Yang kedua, kalau bisa kamu bikin menu sesuai dengan apa yang akan kalian tonjolkan. Yang ditonjolkan bakso mercon. Oh, pendampingnya apa nih? So far oke, ada dessertnya, ada si puding moi moi sama es lumut. Nah, satu lagi, apalagi pendampingnya? Salah satu aja, yang dessertnya satu aja, nggak perlu ada 2. Jadi orang itu bisa beli produk kalian, semuanya dibeli karena semuanya nyambung gitu loh. Ya, tolong diperhatikan produknya seperti itu. Jangan hanya kalian hanya bikin aja, tapi sesuatu yang bisa yang ditonjolkannya dulu yang harus difokuskan. Terus kalau memang bakso mercon yang ditonjolkan, oke lah, si untuk melarutkan lidah itu dessertnya puding moi moi cukup satu aja, nggak perlu ada es lumutnya, gitu ya. Oke, terus rumbang. Nah, rumbang ini kan sebagai sayurannya. So far oke, masih nyambung. Cuma salah satu harus dikalahin dari 4 itu. Ya. Dari ada yang 2 itu harus dikalahin salah satu. Mau es lumut atau mau puding moi moi. Nah, satunya bisa karbo, bisa nah itulah. Jadi kalian orang itu akan beli 2 itu. Jadi saya cukup sekian. Oke. Semangat. Tepuk tangan ya, lanjut. Untuk presentasi selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh kelas 10 DKV 1. Silakan untuk kelas 10 DKV 1. Udah ready belum? Pak Wawan, gimana Pak? Setelah ini presentasi selanjutnya itu kelas 12 Askep agar bersiap-siap untuk menyiapkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 DKV 1 ingin mempresentasikan tentang produk yang ada di stand kami. Di sini ada beberapa produk dan juga menu di stand kami ya. Yang pertama ada bubur kacang hijau, ada juga rujak ya, rujak buah, juga ada es jeruk. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Komi, teman saya Dela. Yang pertama saya ingin mengenalkan produk ya, yaitu bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau adalah makanan khas Nusantara yang terbuat dari kacang hijau.
yang dimasak dengan air dan gula aren bersama seikat daun pandan. Bahan-bahan tersebut dimasak sampai mendidih sampai kacang hijau menjadi lunak. Lalu disajikan dengan tambahan santan yang telah direbus dengan daun pandan. Bubur kacang hijau sangat cocok disajikan dengan ketan hitam. Makanan ini termasuk sajian nikmat keluarga. Selain itu, kacang hijau bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena mengandung vitamin, mineral, protein, dan serat sehat sehingga baik untuk dikonsumsi. Nah, selain bubur kacang, saya juga ingin mengenalkan produk itu rujak buah. Rujak buah adalah makanan yang dibuat dari buah-buahan, kadang-kadang disertai sayuran yang diiris. Kemudian diberi bumbu yang terdiri atas asam, gula, cabai, kacang tanah, dan sebagainya. Rujak buah merupakan perpaduan unik antara buah-buahan dan sayur serta segar serta sambal bumbu pedas yang kaya akan rasa. Rujak buah termasuk ke dalam 9 sehat yang dikonsumsi sehari-hari dengan syarat harus memperhatikan jumlah sambal yang dicampur. Selain sebagai sumber serat, rujak buah juga memberikan banyak manfaat kesehatan loh. Antara lain melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, membantu mengurangi berat badan, dan menjaga kesehatan jantung. Nah, selain makanan, kami juga menyediakan minumannya, yaitu ada es jeruk. Es jeruk adalah minuman segar yang sangat populer, terutama di Indonesia, yang terbuat dari perasan jeruk, segar, air, dan gula yang disajikan dengan es. Minuman ini sangat cocok untuk diminum sebagai penyejuk di cuaca panas. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki kuliner beragam jenis dan rasa yang kaya akan rempah. Makanan khas setiap daerah di Indonesia sangat unik dan beragam. Salah satunya Indramayu yang memiliki sebutan Kota Mangga. Itulah alasan kami mengambil rujak sebagai menu kami. Mangga sangat cocok dibuat rujak karena rasanya yang manis, asam dipadukan dengan sambal yang pedas dan aneka buah-buahan segar lain. Adapun pemilihan menu bubur kacang dan es jeruk karena kami ingin menunjukkan keberagaman rasa dalam staf kami. Bubur kacang memiliki cita rasa manis dan gurih dari santan, rujak memiliki cita rasa pedas manis asam, dan es jeruk memiliki cita rasa segar asam dan manis. Nah, itulah sekian presentasi dari kami. Nah, jangan lupa pada mampir nih ya di stand kelas 10 Gapi 1. Dijamin produknya murah-murah, ya nggak bakal ngurus kantong kalian nih. Ya, jangan lupa ya dibeli juga ya, Pak. Mampir ya. Ada rujak 5.000 doang ya. Juga ada bubur kacang 5.000 aja dibeli ya. Terus ada jeruk juga yang pas banget, panas-panas makan rujak sama es jeruk ya. Dan ya, jangan lupa mampir ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 10 DKV 1. Kalau saya lewat, kita lihat ada produknya sudah oke. Nah ini mah chef nih biasanya pada dia. Nah, cukup biar cepat. DKP kelas 10 ya, 1 ya. Tadi Bapak lihat presentasi dari awal udah bagus, tidak jelas ya. Jadi biar begitu. Dari manfaat juga mungkin bagus yang baca makanan yang sehat ya. Cuma tetap ini ada yang menyakitkan. Tapi ini kalau prosesnya mungkin ini sedikit ada yang tapi Bapak salut kalau salut sukses terkait sampai di sini ya. Untuk promosi bagus juga ya. Ya, terima kasih. Oke, di sini ada es jeruk, ada bubur kacang hijau sama rujak buah. Mungkin saya review nih di sini es jeruknya. Ini es jeruknya asli Dari minuman saset sih. dari minuman saset ya. Oke, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi menjadi es jeruk yang asli. Dan
di atas gelas ini kalian bisa kasih garnish sebagai pemanis daripada si minumannya. Jadi tampilannya akan menjadi lebih bagus, akan lebih estetik terlihatnya. Jadi dikasih slice berhubungan dengan si minumannya. Kan ini jeruk ya, kalian bisa kasih slice jeruk, entah itu jeruk Medan, entah itu jeruk Sakis ya, kasih jeruk ya, sama bisa dikasih nanti kalau ada daun mint seperti itu untuk minumannya ya. Sama ini untuk tampilan rujaknya juga lumayan menggugah ya, sambal kacangnya juga, kacangnya terasa, terus sama si apa namanya bubur kacang hijaunya, sama promosinya juga mantap, bagus. Thank you. Halo, sehat. Oke, dari saya satu rujak. Saya pecinta rujak. Wali kelasnya siapa? Ibu Evi. Yang mana Ibu Evi? Oke. Sambalnya saya suka. Bumbu kacangnya pas. Terus kalau bisa kacangnya jangan terlalu halus. Zaman yang viral-viral sekarang ada kacangnya yang agak lebih kasar, lebih gede. Terus yang disayangkan cuman satu. Mangga not fresh, gak fresh. Ini kayaknya masuk freezer. Bengkuang juga sama, not fresh, kayaknya masuk freezer. Jadi hati-hati. Ada barang yang masuk freezer, mana yang masuk freezer, mana yang masuk chiller. Tingkat suhu juga harus hati-hati ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya.